lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan kepada Mera. Acara kita selanjutnya, acara kedua, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Indrawati, MSI. Beliau adalah seorang center tingkat dengan BRG vaksin dan kesehatan veteriner. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan dari acara ini. Selama mini webinar ini berlangsung, diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan mic selama pemateri menjelaskan materi yang disampaikan. Peserta diperbolehkan untuk open mic pada saat sesi tanya jawab nanti. Baiklah, tanpa membuang waktu, kepada Ibu Indrawati, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oh, dia. Oke, terima kasih, Ignor. Ini masih yang lama ya, screen-nya. Window. Bentar.
Kode saya screen-nya ini ya. Oh ini, nah oke, udah. Ya, baik. Terima kasih, selamat siang ya semuanya. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini ada pengampu di sini ya, dosen pengampu. Jadi salam kenal untuk Pak dosen. Semoga sukses ke depannya, lancar kuliahnya ya, gitu. Ini saya menyampaikan untuk krisis air bersih dan solusinya. Saya itu adalah koordinator pengelolaan fungsi lab Good Cibinong Science Center di BRIN, gitu. Terima kasih. Kemudian saya lanjut untuk pendahuluannya. Ini sebenarnya Indonesia itu adalah menyimpan 6% potensi air yang yang ada di dunia loh, gitu 4 sampai 6 bulan per tahun ya. Kalau memang musimnya iklimnya itu tidak ada perubahan, artinya masih bisa diprediksi gitu. Tapi kan sekarang tidak bisa ya. Seharusnya memang tidak ada krisis air di Indonesia. Tetapi ternyata sampai saat ini pun kita masih bertanya, kenapa sih masih ada krisis air di Indonesia gitu. Padahal juga ternyata sebelumnya juga oleh RPJMN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nusa Tenggara, dan akan terus meningkat sampai tahun 2030. Kenapa begitu? Ternyata terjadinya perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, kemudian kenaikan muka air, terus kemudian juga kejadian iklimnya ekstrim ya, sehingga ditangani secara serius, ini kemungkinan akan berlanjut dan akan menyebabkan krisis yang lebih parah lagi di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, saya rasa teman-teman mahasiswa juga tahu air kering. Begitu musim hujan, kenapa air masih kering gitu kan? Air bersih yang ada di Indonesia. Jadi di BPS itu juga ada ya namanya proporsi luas wilayah krisis air itu ternyata meningkat sebesar 6% dari tahun 2000 menjadi 9% untuk kenaikan hanya hampir 3-4% ya gitu, dan itu sangat sebenarnya angka yang harusnya kita bisa tolerir, harus kita bisa prediksi, dan harus kita bisa ini apa sih namanya, apalagi teman-teman teknik sipil nih bisa memprediksi bagaimana ya untuk kita mengatasi krisis air ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus muter otak gitu loh, seperti apa untuk pengolahannya ya, terutama yang air sumber air yang sudah ada saat ini. Kemudian juga ternyata pemerintah sendiri juga menetapkan standar baku mutu air dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Nah, kita bisa lihat ada di tabel ya sebelah kanan bahwa standar baku mutu air itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 4. Ini terkait dengan kandungan BOD ya, biological oxygen demand, artinya kelarutan oksigen maupun kelarutan oksigen, terus juga kelarutan oksigen, kelarutan material yang ada di dalamnya termasuk pH, itu dibagi jadi 4, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4 di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa 6, sedangkan makin ke belakang itu yang kelas 4 kita bisa lihat bahwa di self oksigennya itu ada 0. Itu artinya air-air yang ada tercemar di sungai-sungai di Indonesia. Saya tuh pernah tergabung dengan salah satu apa sih namanya LSM ya untuk AMDAL ya, pengukuran AMDAL itu di daerah Daan Mogot tahun 2002 ya, Daan Mogot Jakarta. Itu kalau pagi airnya itu masih coklat, artinya masih bisa kita melihat bahwa, dan kita ukur DO-nya, BOD, COD itu masih bagus gitu, masih tinggi. Begitu jam 9 loh ya, masih pagi itu airnya sudah berubah warnanya, udah jadi hitam. Begitu kita ukur itu 0 semua gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat keprihatinan kita bahwa air itu memang potensial buat kita, tetapi kita tidak menjaganya. Gimana? Kayak pabrik membuang limbah seenaknya ke sungai yang ada di depannya. Kenapa? Karena operasional mereka tinggi untuk AMDAL-nya ya, untuk pengolahan airnya gitu. Jadi sebenarnya kelakuan manusianya juga gitu. Kenapa jadi akhirnya terjadi krisis air di kita gitu. Juga kita juga melihat ya, selain kualitas air ya, standar baku mutu itu juga kita juga bisa menentukan kualitas air dari 3 parameter. Parameter fisik yaitu warna, rasa, bau, dan suhu. Teman-teman pasti tahu ya, kalau air itu udah nggak enak, apalagi ada berbau ya, besi itu misalkan, berarti oksigen, bukan oksigen, berarti besi yang terlarut itu tinggi. Dan biasanya kalau besinya tinggi berarti di dalam
apa sih namanya, kita bisa melihat di apa, kerannya itu juga warnanya kuning kan ya, airnya juga kuning, di apa sih, ada residu kuningnya di, misalkan di baknya, di bak mandi, itu berarti kandungan besinya tinggi, dan itu berbahaya buat kita ya, manusia, kalau kita konsumsi sebelum disaring dulu, gitu. Kemudian juga ada bau, suhu. Biasanya bau itu juga ya juga nah parameter kimia ini seperti yang ada di tabel di parameter ini. Jadi ada pH, kesadahan, logam terlarut. Kemudian juga ada parameter biologi. Biasanya itu adalah yang diukur itu total coliform dan Escherichia coli ya, E. coli. Itu yang menyebabkan kita sering sakit perut kalau minum air yang tidak benar masaknya, atau sembarangan ya, air yang sudah terkontaminasi. Itu biasanya kita langsung sakit perut, itu penyebabnya. Gitu teman-teman. Oh ya, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa kok, langsung aja di apa ya, nggak formal menurut saya ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, langsung diselak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita interaktif aja dua arah gitu. Kemudian saya menyebabkan apa sih faktor-faktor penyebab krisis air itu gitu. Yang utama yang kita tahu pasti ya, teman-teman juga pasti tahu, itu adalah pencemaran. Yang menurut WWF 2019 bahwa 82%, banyak ya, 82% dari 550 sungai yang tersebar di Indonesia itu seluruhnya kondisinya krisis dan tercemar dan kritis gitu. Kalau di Pulau Jawa ya, misalnya itu ada, saya tuliskan ada Sungai Citarum dan Sungai Ciliwung. Dua sungai ini adalah sumber air minum terbesar, tetapi juga sekaligus menjadi sungai yang paling tercemar. Kenapa? Karena di sepanjang Sungai Citarum, Sungai Ciliwung itu banyak pabrik ya, kiri kanan gitu, untuk di kiri kanannya, dan mereka itu dengan seenaknya membuang limbah itu ke dalam sungai tanpa mereka itu mengolah seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang pernah, ya ini kan di Medan ya, kalau teman-teman yang di Jakarta itu pasti kalau begitu ke Jakarta, wow, airnya warnanya bukan coklat lagi, hitam dan berbusa. Itu artinya udah tidak layak diminum, tidak layak untuk digunakan. Kemudian ada hal yang lain lagi, bahwa PDAM yang beroperasi ya, itu sebagian besar itu mengandalkan air baku dari sungai. Nah itu juga kadang-kadang kan kalau teman-teman di rumah itu menggunakan PDAM itu mendapati airnya itu nggak bening, airnya itu berbau, kemungkinan adalah penyaringannya itu sudah tidak benar. Kemudian juga kemungkinan juga pada saat itu musim kemarau, jadi apa namanya, keterlarutan organiknya itu malah lebih tinggi gitu. Jadi kemungkinan juga PDAM itu harus lebih aware ya terhadap filter untuk sebelum air itu didistribusi ke rumah-rumah tangga gitu. Kemudian juga faktor kedua adanya Mohon maaf kerusakan Ibu. sungai. Ya. Ya. Mohon maaf Ibu. Ibu PPT-nya nggak jalan Ibu. Oh, nggak jalan? Oh gitu ya? Apa aku kirim aja ya? Nggak jalan. Ini Iya, kelihatan nggak jalan. Bersih dan solusinya. Gini aja. Aku kirim ke siapa ini? Ke WA siapa ya? Untuk ngirim ini PPT-nya yang baru. Saya aja Bu. Ada nomornya? Ini. Nomornya di mana? Ini udah bisa kok Bu. Udah. Air. Udah bisa? Udah. Sorry ya. Udah. Sorry. Oke, tadi di mana? Ya Ibu. Oke, balik lagi. Oke. PPT-nya saya present lagi ya. Memang sih kalau pakai Google Meet suka gitu. Suka apa namanya? Suka berhenti sendiri. Tapi tadi teman-teman ini ya, paham gitu apa yang saya sampaikan ya. Gitu. Ya bukan. Ini sih. Iya paham Bu. Suka ini. Representing to everyone. Representing. Ini kelihatan faktor penyebab krisis air.
Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Untuk faktor baik. Faktor penyebab krisis air itu yang tadi saya bilang nomor 2 adalah kerusakan sungai, di mana sungai itu karena adanya kerusakan das ya, daerah aliran sungai itu. Jadi teman-teman pasti tahu di pinggirnya itu dibikin pendangkalan ya, karena adanya banjir, adanya udah nggak ada di kiri kanannya itu sudah banyak bangunan gitu, dan itu menyebabkan pendangkalan aliran air ya, karena makin banyak lumpur masuk ke situ. Kemudian yang lain-lain lagi adalah masalah antropogenik dan kemudian melemahnya perlindungan terhadap sungai gitu. Jadi artinya apa? Melemahnya perlindungan terhadap sungai itu kita yang ada di pinggirnya, yang hidup di sekitar sungai itu tidak menjaga keberadaan sungai tersebut, tidak menjaga kearifan, tidak menjaga kebaikan sungai yang ada di situ gitu. Jadi itu menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai. Kemudian juga ada perubahan iklim. Jelas ya, saat ini memang trennya itu menyebabkan tren kecenderungan perubahan iklim itu adalah debit sungai yang mengecil secara signifikan. Artinya apa? Karena iklimnya terlalu panas ya, karena beberapa hari ini juga diinformasikan bahwa iklim itu sangat panas ya, jadi penguapan air juga tinggi dan itu menyebabkan debit sungai itu mengecil. Kemudian juga terjadinya perubahan pola curah hujan, otomatis kalau memang kemarau berarti kenaikan suhu, kemudian kenaikan muka air di tempat lain ya, nggak di sini, dan kemudian adanya kejadian iklim ekstrim misalnya banjir dan sebagainya. Kemudian juga saya memperoleh data beberapa sungai yang ada di Pulau Jawa ya, misalnya Sungai Bengawan Solo itu turun debit airnya, Sungai Serayu dan Sungai Cisadane, kita bisa melihat angka-angka penurunan debit air gitu. Untuk di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan air itu rata-rata adalah 44 meter kubik per detik. Jadi lumayan signifikan gitu. Jangan sampai nanti sungainya mengering, kita juga kesusahan untuk memperoleh air bersih. Oke. Saya lanjut. Untuk faktor penyebab krisis yang kedua itu adalah karena air hujan itu tidak terserap tanah. Kenapa? Karena di atas tanah itu udah dibangun rumah, perkantoran, gedung-gedung komersial. Jadi air itu banyak yang tidak terserap tanah. Kenapa? Karena terhalang oleh pembetonan dan pembangunan yang membuat air itu bisa langsung diserap ke dalam tanah maupun langsung ke sungai dan laut. Artinya kalau tidak bisa terserap tanah, itu langsung mengalir ke jalan ya, akibatnya banjir dan langsung ke laut. Jadi tidak ada air yang terserap ke dalam tanah. Nah, kalau kita baca berita itu di Jakarta itu mulai ditambah sumur resapan ya atau biopori, tetapi itu juga masih belum belum maksimal ya gitu, karena memang baru. Kemudian juga mungkin di bawahnya itu udah banyak beton-beton, jadi memang karena adanya struktur ya di bawah tanah itu membuat penampungan air hujan itu sulit untuk menyerap ke dalam tanah. Nah, kalau saya lihat di Singapura gitu, itu satu jalanan, memang sih kotanya kecil, tetapi mereka membuat semacam lahan untuk serapan air. Jadi kayak hutan gitu. Jadi di tengah kota itu ada hutan-hutan kecil ya. Jadi mereka memang sengaja untuk membuat hutan-hutan tersebut dan dipelihara untuk resapan air. Saya rasa sih kenapa di Indonesia tidak seperti itu ya gitu. Jadi memelihara seperti yang ada di luar negeri, karena mungkin mereka istilahnya gini, mereka di sumber air di kita ini kurang gitu. Mereka bagaimana caranya supaya air hujan yang turun itu bisa terserap tanah dan disimpan di dalam satu reservoir air besar ya gitu. Jadi mereka tuh masih bisa dapat suplai air bersih dari hutan-hutan kecil yang ada di kota gitu. Tapi di kita itu belum. Karena apa? Karena kita masih menganggap wah ini tanah kita masih luas kok gitu. Apalagi di daerah-daerah ya gitu yang bukan di perkotaan itu air tuh melimpah di beberapa tempat. Tetapi ada juga ada yang harus berjalan berkilo-kilo
supaya dapat air bersih gitu. Itu kan miris gitu. Padahal di tempat lain juga melimpah. Ada juga yang kekurangan air, krisis airnya sampai banget. Ini kita bisa lihat ada foto ya sampai air sekitarnya tanah sekitarnya kering gitu kan. Terus hanya ada sumur seperti ini. Dan ini masih berharga ya buat mereka karena masih ada. Tapi kan itu secara kualitas itu tidak baik ya karena material segala macam yang BOD, COD untuk parameternya itu masih di bawah standar gitu. Tapi ya mau gimana ya, daripada nggak ada air gitu buat mereka seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa prediksi krisis air bersih ya gitu. Cadangan air yang mulai menyusut dan diikuti dengan kualitasnya yang menurun. Artinya apa? Kenapa begitu ya? Jadi kualitas air menurun itu jelas. Kenapa? Karena kalau airnya menurun, itu berarti makin banyak material yang terlalu di dalamnya, kemudian oksigennya juga makin menipis, di dalamnya juga ikan-ikan ya maupun komunitas di dalamnya juga lihat sendiri sekarang itu mana kita bisa ketemu di sungai gitu. Banyak ikan itu udah jarang kalau bukan di daerah yang pelosok-pelosok ya gitu. Kalau di sini sih nggak akan mungkin kecuali ikan sapu-sapu ya kalau di Jakarta tuh ketemu karena mereka tahan terhadap limbah dan air yang memang oksigennya sedikit gitu. Kemudian tahun 2016 ADB itu Asian Development Bank itu bahwa penduduk perkuatan Indonesia itu membuang airnya itu air limbah domestik itu langsung ke sungai. Tetapi hanya sedikit yang dikelola sebelum dibuang. Sisa-sisanya itu 99% itu adalah limbah dibuang begitu saja. Itu yang saya bilang tadi. Pagi air masih bagus, jam 9, jam 10 itu air udah warnanya hitam seperti itu karena tidak ada pengolahan limbah. Kenapa begitu? Karena operasionalnya memang besar ya untuk pengolahan limbah seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya menyalahi peraturan ya, karena sebelum perusahaan berdiri itu harus ada semacam AMDAL untuk terutama untuk pembuangan limbah seperti itu. Di Jakarta sendiri bahwa 45% air tanah itu sudah tercemar bakteri tinja dan 80% diantaranya itu sudah mengandung E. coli. Seperti yang tadi saya bilang bahwa parameter air yang bagus adalah bebas dari adanya bakteri E. coli. Makanya kalau di kota itu sering masyarakat itu ada yang penyakit disentri, tifus maupun hepatitis ya seperti itu karena di dalamnya itu sudah banyak kontaminasi air tanah ya. Makanya di Jakarta itu tidak diperbolehkan lagi mengebor air tanah. Mereka hanya boleh air dari PDAM. Kemudian karena populasi meningkat juga berarti kebutuhan air di kota semakin tinggi itu sudah pasti. Kemudian ini ada beberapa teknologi untuk menghadapi krisis air ya, karena ada beberapa yang kalau di kita tuh teknologi itu masih mahal ya, karena belum dikelola secara serius untuk pengolahan bagaimana sih menghadapi krisis air saat ini. Untuk menghadapi krisis air, teman-teman pasti tahu, begitu satu daerah itu ada yang krisis air, itu bukan penyelesaian, bukan solusinya yang dikasih, tapi hanya sementara aja gitu. Jadi dikirimkanlah tangki-tangki air ya pakai truk gitu. Tapi kan kalau ada kekurangan lagi air itu tetap aja tahun depan begitu lagi, kirim air aja udah beres. Tapi nggak ada solusinya seperti apa sih gitu. Gimana ya kalau misalkan tahun depan ini kita bangun nih satu teknologi yang bisa menghadapi krisis air tahun depan gitu, permasalahan air tahun depan atau kemarau tahun depan itu seperti apa gitu. Itu belum ada seperti itu. Jadi tetap aja setiap tahun itu yang dikirimkan adalah tangki-tangki air ke daerah-daerah yang kekeringan gitu kan. Kita ngambil air pakai jerigen seperti itu. Padahal bukan itu penyelesaiannya gitu kan. Karena tetap aja setiap tahun itu kita tetap kekurangan air seperti itu. Jadi sebenarnya ini teman-teman PR dari teman-teman mahasiswa teknik sipil ya untuk memikirkan gimana sih caranya
teknologi yang bisa menghadapi krisis air gitu, yang bisa kita develop sendiri di Indonesia, yang kita tahu Indonesia itu seperti apa, yang istilahnya bisa langsung diaplikasikan ke masyarakat, dan mereka tuh harus langsung, oh iya kita bisa nih pakai ini gitu. Jadi mereka tuh langsung mengerti, dan nggak biaya banyak sih kalau di Indonesia itu, mereka tuh pengennya gitu, applicable, di lapang, mudah digunakan, dan juga masyarakat itu bisa sayang dengan alat yang sudah kita investasikan untuk menghadapi solusi, untuk menghadapi krisis air di tahun berikutnya. Ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah natural treatment plan. Jadi ini sebenarnya konvensional. Kenapa? Karena pikirannya langsung ini, menyedap air langsung dari lapisan aquifer di dalam tanah. Lapisan aquifer itu adalah lapisan batu-batu. Jadi pipa itu ditembuskan ke dalam lapisan aquifer itu, kemudian dari sumber air yang sudah diperoleh itu langsung didistribusikan ke hilir melalui pipa-pipa air yang sudah dirancang ya ke kota-kota seperti itu. Tapi jelas ini bukan solusi ya, gitu, bukan solusi, karena kita mengambil air tanah dan kita sebarkan seperti itu. Itu namanya, tapi masih natural treatment plan namanya gitu kan. Nah, yang kedua adalah teknologi pemanenan kabut. Nah, di Cina sendiri untuk sistem pemanenan kabut ya, ada Aquair, itu ada sebelah sini nih. Ini nih alatnya yang seperti tudung ke atas ini, yang ini. Nah, itu ditaruh di satu tempat. Nah, ini ada teknologinya dia ya. Jadi memaksimalkan udara. Jadi dia itu menangkap uap air dan menarik air ke dalam netnya itu, net yang ada di sini nih. Netnya ini ke sini, jadi ke bawah sini, nanti dikumpulkan ke bawah gitu. Kalau di kita tuh apa sih namanya, kalau di gurun pasir itu kan dikasih plastik gitu kan, nanti titik-titik embunnya ke situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma ini lebih besar ya, ini untuk skala besar. Nah, kalau yang sebelah kanan atas, yang biru-biru ini ada jaket, ini adalah rancangan teknologi pemanenan kabut yang lebih besar seperti ini. Jadi mereka punya semacam teknologi untuk menarik kabut ke dalam situ, karena kan kabut kan pasti dalamnya ada air-air ya gitu, titik-titik air masuk ke dalam situ dan nanti dikumpulkan gitu ke dalam tabung dan masuk ke dalam ember seperti itu. Kemudian juga ada pompa klep tenaga gelombang. Nah, ini sudah pernah ada gitu kan. Saya pernah baca satu artikel gitu di sini. Itu udah ada di Indonesia gitu, karena ini tanpa listrik loh seperti itu. Jadi menggunakan gelombang maupun alirannya, jadi mengalir aja gitu. Jadi tapi dikasih pompa-pompa seperti itu. Cuman karena sekali lagi yang tadi saya bilang, karena awareness masyarakat, jadi alat yang sudah diinvestasikan itu tidak dirawat. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu apakah alat itu masih berfungsi atau tidak, seperti itu. Kemudian juga memanfaatkan energi nuklir, udah pasti, karena energi nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk apapun ya, karena energi nuklir ini sangat besar. Tetapi Indonesia itu belum, karena resikonya lebih besar gitu. Kalau di Rusia mereka itu memakai teknologi multiple effect distillation, jadi untuk mengimplementasikan proses alami penguapan dan kondensi pakai air laut ya, seperti itu. Tapi di Indonesia belum menggunakan energi nuklir untuk krisis air tersebut. Kemudian juga ada lagi yang namanya teknologi reverse osmosis. Nah, ini teknologi ini bisa memproses air laut dengan proses reverse osmosis menjadi air tawar seperti itu. Ini ada teknologinya. Ini kita bisa lihat ya, di atas itu ada macam-macam peralatannya, mulai dari, kalau kalian teknik sipil juga pasti lebih paham daripada saya. Untuk dari booster pump, kemudian reverse osmosis plant, kemudian juga ada single pass, ada filternya juga, ada pressure-nya, kemudian ada carbon filter, kemudian juga ada di sini ada kontrol kabinet, dan kemudian ada untuk ini sepertinya satu containment ya, untuk proses kalau kita bilang penyaringan air ya, dari air yang gampangnya ya, penyaringan air laut menjadi air tawar seperti itu. Ini konsepnya seperti ini gitu. Dan di Indonesia itu sudah banyak yang menjual teknologi seperti ini. Ada beberapa yang menggunakan teknologi ini untuk memisahkan air laut, membuat air laut menjadi air tawar. Kemudian
Untuk BRIN sendiri ada toilet pengompos. Ini sebenarnya teknologi untuk menghemat air, karena kita itu membuang air 5 liter air hanya untuk flushing ya, flushing toilet seperti ini. Nah ini dihemat ya, karena ada teknologi seperti itu. Kira-kira begitu untuk yang presentasi dari saya. Jadi buat teman-teman silakan berkarya seperti apa untuk menghadapi krisis air di Indonesia. Teman-teman pasti bisa ya, mahasiswa-mahasiswa hebat sekarang gitu. Jadi semuanya bisa, apapun bisa asalkan bekerja sama. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada pemateri sedikit ilmunya kepada kita. Baiklah, sekarang kita memasuki acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ini kalau saya mati laptopnya, saya pindah ke HP ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mengaktifkan mic. Sebutkan nama lengkap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marin Pasaribu, dan saya ingin bertanya nih soal limbah pabrik yang saya mention dari kata-kata Ibu. Kira-kira Ibu punya solusi tidak untuk pembuangan residu limbah tersebut agar tidak dibuang ke sungai secara sembarangan? Atau mungkin jika ada hukumnya bisa dijelaskan. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya Bu? boleh langsung dijawab, Bu. Oke, baik. Untuk solusinya sebenarnya itu adalah dari pabriknya ya, dari awalnya itu ada konsep yang namanya AMDAL gitu. Kalau memang tidak sesuai itu bisa terkena hukum sebenarnya. Cuman karena di Indonesia itu banyak yang melenceng seperti itu. Ada yang mengikuti hukum, ada yang enggak gitu. Tapi kalau pabrik yang benernya begitu ketahuan ada seperti itu ya, perbuatan buang limbah langsung tanpa proses itu, biasanya pabriknya itu ditutup gitu oleh AMDAL ya, untuk yang Kementerian Kelingkungan gitu kira-kira. Terima kasih. Jadi begitu bisa juga kena pasal ya Bu? Iya, pasti kena pasal gitu. Pasal tindak pidana untuk pencemaran lingkungan dan sebagainya gitu. Dan untuk soal sampah Bu, yang biasa kita lihat di sungai-sungai di ibu kota atau kota-kota lain, apakah itu juga bisa mempengaruhi curah hujan nggak Bu? Kayak akan terjadinya hujan asam dan lain-lain gitu Bu? Kalau iya, jadi nggak cuman karena sampah ya, karena sampah itu menghasilkan gas yang namanya metanol. Nah itu sebenarnya bisa digunakan untuk energi. Jadi dialihkan untuk energi. Cuman teknologinya di kita itu banyak yang belum melirik ke arah sana, penggunaan sampah untuk teknologi, untuk energi ya, energi listrik maupun energi misalkan kita mau menyuling gas dari sampah tersebut belum ada. Dan bisa juga sampah itu kan menghasilkan gas metana. Nah itu bisa juga memperparah kondisi perubahan iklim yang ada di nggak cuma di Indonesia ya, di dunia seperti itu. Berarti perlu ada tindakan lebih lanjut ya? Kayak mungkin kesadaran dari pemerintah atau warga sekitar yang tidak membuang limbah ke tetangga sembarangan gitu. Ya seharusnya itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia itu belum tinggi untuk membuang limbah secara benar, baik limbah domestik ya, limbah rumah tangga maupun limbah industri. Itu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Oke, ada lagi? Jadi teman-teman
mahasiswa lain? Teman-teman dari webinar ini masih ada yang ingin mau dipertanyakan kepada pemateri? Nah, mungkin ini karena materinya biologi banget ya. Tidak sesuai dengan mata kuliahnya gitu. Cuman saya berharap teman-teman mahasiswa itu nanti bisa membangun ya. Barangkali kalau ada yang tugas akhir itu, oh ya saya mau membangun satu solusi krisis air seperti apa gitu kan. Saya berharapnya seperti itu gitu. Jadi kerjasama dengan teman-teman, ada yang mengerjakan apa seperti itu. Jadi bisa menghasilkan prototipe yang akan digunakan untuk menghadapi krisis air di tahun berikutnya. Karena makin tahun itu krisis air itu makin meningkat, bukan menurun. Untuk teman-teman yang lain, jika ada hal yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan kepada pemateri kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, saya ingin bertanya kepada pemateri, Kak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Silahkan. Baik, Kak. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mencegah krisis air di daerah yang pengetahuan teknologinya kurang. Jadi di daerah yang pengetahuan teknologi masyarakatnya masih minim gitu. Bagaimana cara mencegah krisis air di daerah sana? Itu pertanyaan saya. Baik, saya jawab langsung ya gitu. Saya tuh punya pengalaman di daerah Lombok, daerah timur sana. Itu mereka tuh krisis airnya itu berkepanjangan karena Lombok itu daerah timur ya. Daerah timur itu adalah daerah kering gitu. Ditambah lagi kebanyakan di sana adalah savana, bukan hutan seperti yang kita hutan hujan tropis gitu, bukan gitu. Nah, mereka tuh punya teknologi sendiri. Jadi sebenarnya setiap daerah itu punya teknologi sendiri bagaimana mereka itu menghadapi krisis air yang menahun gitu. Kita bisa belajar dari situ gitu. Dan sederhananya mereka adalah mereka itu membuat satu semacam reservoir air ya, yaitu reservoir air. Begitu air hujan itu datang, itu mereka menampung air sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, itu menampung air sebanyak-banyaknya, dan mereka itu juga punya beberapa penampungan air juga. Jadi kalau boleh dibilang itu
apa sih namanya, ada apa ya, mereka punya sistem sendiri ya, gimana caranya itu air itu bisa tetap ada selama bertahun-tahun. Sama kayak di daerah ini yang gampang itu Pulau Seribu. Pulau Seribu itu juga saya ngelihat sendiri ya di sana gitu. Jadi kalau Pulau Seribu itu mereka punya penampungan air sendiri seperti itu. Jadi mereka menghemat air untuk apa namanya? Untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kalau air hujan mereka buat masak, tapi kalau air laut itu mereka punya penjulingan air sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah hebat ya di daerah-daerah itu gitu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa berkunjung ke sana, ngeliat gitu seperti apa teknologi sederhana yang mereka punya. Jadi bisa tetap bertahan dengan krisis air yang ada gitu. Karena anggapan mereka kita udah terbiasa dengan krisis air, karena itu mereka punya sistem sendiri untuk menghadapi krisis air tersebut. Nah, krisis air ini nggak bisa dicegah. Kenapa? Karena kalau kita lihat logikanya gini ya, pembangunan makin banyak ya di segala tempat, maupun di desa atau di kota itu makin banyak. Artinya kelangkaan air bersih ini itu akan makin apa namanya, makin tinggi kecenderungannya itu krisis air juga. Karena populasi manusia juga bertambah, artinya kebutuhan air bersih juga akan menambah gitu. Tinggal kita gimana caranya nih supaya air bersih ini tetap ada dan tetap bisa kita gunakan sehari-hari untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Satu lagi contoh, di Aussie itu di Australia mereka sama membangun reservoir besar dan mereka tuh beli air loh seperti itu untuk kebutuhan sehari-hari, karena air di sana itu kalau mau menggali itu nggak ada, sampai satu danau ya, danau George apa danau apa gitu, itu kering kerontang gitu. Nah, demikian info dari saya. Kira-kira Jadi kalau mau mengatasi krisis air itu tidak perlu teknologi yang serta-merta harus canggih gitu ya, Bu. Yang penting bagaimana cara mengakalinya gitu ya. iya gitu. Jadi dari kita sendiri kan tadi saya bilang semuanya itu akibat ulah manusia gitu. Jadi untuk mengatasi krisis ini juga kembali ke diri kita sendiri gitu. Apakah kita perlunya apa nih? Alam menyediakan air. Tinggal kita bagaimana merawatnya, mengaturnya, memeliharanya seperti itu. Kalau kita berbelas kasih dengan alam, otomatis juga alam kembali apa ya? Mengembalikan semuanya ke kita seperti itu. Kalau kitanya tidak sayang, udah pasti banyaklah kejadiannya ya. Nggak perlu dikasih tahu di sini kayak bencana alam seperti itu. Pasti ada latar belakangnya seperti apa. Terima kasih, Bu. Cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri? Udah siap? Untuk soal penyaringan yang ada di daerah berpantai gitu, mereka pakai apa ya, Bu? Mereka tuh ada sistemnya sendiri ya, saya nggak sempat lihat, cuman ada satu sistem mereka itu sederhana sih menurut saya tuh, tapi mereka tuh bisa membuat seperti itu karena gini, kita kadang-kadang terpaksa melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu karena memang kita perlu seperti itu. Cuman untuk pastinya saya juga nggak paham ya, karena saya hanya beberapa kali ke sana, tidak mendalami adanya itu seperti apa, tetapi karena kita perlu air bersih, kita bertanya-tanya semacam interview ya untuk penyediaan air bersih seperti apa di sana gitu.
lain ada yang hal ingin ditanyakan kembali? Terima kasih kepada para hadirin yang telah bertanya dan terima kasih kepada Ibu Indrawati MSI yang telah bersedia menjawab pertanyaan dari para peserta webinar ini. Acara selanjutnya atau acara kita yang keempat yaitu pengumuman pemenang door prize yang diperlihatkan.